Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang saya hormati Bapak Ketua Masjid beserta pengurus, yang saya muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu orang tua, hadirin hadirat, pemuda-pemudi dan anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Kembali kita mengawali dengan alhamdulillahirrahmanirrahim, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih memberikan nikmat iman kepada Bapak Ibu semua, sehingga walaupun mungkin ada yang sakit, tapi semua dikesampingkan tetap hadir di masjid ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkanlah oleh Allah, yang kesulitan dimudahkan urusan dan dimurahkan rezeki insyaallah. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga dengan diringankan lisan kita yang bersolawat, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pulang ke rumah, kemudian beliau bertanya kepada Fatimah, "Wahai Fatimah, adakah yang bisa kita makan siang ini?" Kata Fatimah, "Maaf Ali, tidak ada yang bisa kita makan siang ini. Tapi aku ada uang hasil dariku meminta lebih domba. Yang uang ini hanya cukup untuk makan anak kita Hasan dan Husain." Dari sini kita tahu ternyata perempuan tidak terlarang bekerja selama pekerjaan itu tidak melanggar syariat. Buktinya Fatimah meminta lebih domba dapat upah. Dan hebatnya dalam Islam ini, uang suami 100% milik istri, uang istri 100% milik istri. Jenanya. Jadi ada waktu itu Pak yang ngomong ke saya, "Istri saya ini kelewatan Ustaz." Saya bilang, "Kalau kelewatan suruh balik-balik Pak." Bukan kelewatan itu Ustaz. Dia punya pencarian, tapi tidak pernah membantu ekonomi di rumah. Saya bilang memang seperti itu, karena uang istri milik istri 100%. Suami tidak berhak ikut campur. Tapi malang aja nasib bapak. Biasanya perempuan ini mau dia bantu. Berarti bapak dapat yang kurang beruntung ya. Istri tidak mau membantu. Setelah itu kata Fatimah, "Bawalah uang ini ke pasar, belikanlah makanan untuk anak kita." Dibawalah uang ini ke pasar, dibelikan makanan, dibawalah makanan ini pulang. Di perjalanan pulang ada tetangganya yang fakir mendekati Ali. "Wahai Ali, apa yang kau bawa itu?" "Aku membawa makanan untuk anak." "Ali, aku dan keluargaku sudah masuk hari kedua tidak makan. Bolehkah aku meminta makanan yang kau bawa itu?" Coba ibu bayangkan, ini makanan untuk anak di rumah. Tahu-tahu terdengar tetangga sudah 2 hari tidak makan. Maka Ali dengan berani dan spontan memberikan makanan yang untuk anaknya kepada fakir miskin yang kelaparan. Inilah yang dipuji Allah dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Orang yang rela bersedekah baik di saat lapang ataupun di saat sempit. Anak makan di rumah, dikasihkan makanan untuk tetangga yang kelaparan. Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada pengemis Pak. Pekerjaan halal yang dibenci oleh Allah adalah meminta-minta. Jadi kalau Bapak Ibu ngasih pengemis di jalan, Allah benci sama Bapak, bukan suka Pak. Karena orang miskin dalam Islam ini dia kekurangan, tetapi dia tidak mau meminta-minta. Tugas kita mencari dia Pak. Jadi yang tegak-tegak di jalan itu, kata Umar bin Khattab, apabila ada orang meminta-minta setiap hari orangnya sama, maka dia bukan fakir miskin, dia adalah penumpuk harta. Itu Pak ya. Makanya di Jogja, siapa yang mengasih pengemis didenda 40% dari yang dia beli. Makin banyak dia, contoh di Ponegoro, tiap hari sekarang Pak, ditaruhnya boni di depan, duduk dia sampai sore, karena udah enak, ada yang ngasih. Jadi dalam Islam ini tidak boleh Pak. Ada dulu pengemis ketemu sama Rasulullah di depan pintu masjid. Kata Rasulullah, "Apa yang ada di rumahmu?" "Yang ada di rumahku cuma gentong air ya Rasulullah." "Bawa gentong air itu kemari." Bawa adalah gentong air ya Pak. Dilelang oleh Rasulullah, "Siapa yang mau beli gentong air ini?" "Berapa ya Rasulullah?" "Yang nawar paling tinggi."
Rupanya ada sahabat nawar 4 dirham, berarti sekitar 280.000. Dibeli, diparuh dua Rasulullah duitnya bu, separuh dikasihkan ke istri dan anak-anaknya, separuh lagi dibelikan Rasulullah kapak sama tali. Kau jangan ngemis lagi, tebang kayu, ikat, jual. Nah, jadi itu diajarkan oleh Rasulullah, Pak. Tidak boleh dia mengemis. Di Kuwait tertangkap pengemis tabungannya 22 miliar, Pak. Di Jakarta tertangkap pengemis pakai sopir, Pak. Nah, jadi ada yang nunggu. Dulu di Jalan Imam Bonjol ini satu hotel pengemis semuanya, khusus bulan Ramadan tuh, Pak. Jadi diajar bu cara memelas. Terus anak-anak yang digendongnya itu bapak ibu lihat nggak, tidur terus. Itu tuh dikasih obat tidur, Pak. Kemudian satu anak itu dulu setorannya 20.000. Jadi makin banyak dia bawa anak, makin tinggi simpati orang, Pak. Jadi anak itu dirental, Bu. Jadi itulah saking pemberinya orang Indonesia ini, Bu, ya. Nah, akhirnya banyak deh. Karena prinsip kita kadang gini, Bu. Ngasih 1.000 karena miskin kita. Apa pula salah? Kita nggak tahu efeknya, Pak. Misalnya di lampu merah, Bu, ada tukang koran, ada peminta-minta. Bapak kasih peminta-minta ini, Pak. Akhirnya tukang koran ngomong deh, Pak, bagus kita minta-minta lagi, Bapak jual koran. Dia bersih dapat 2.000, kita nyetornya 7,5 kita dapat. Nah, itu tuh yang menular dia jadi. Makanya kita itu kalau bersedekah itu cerdas. Cerdas maksudnya itu apa, Bu? Yang nampak di depan mata kita. Masjid kita, anak yatim di sekitar kita, tetangga kita yang susah, itu tuh yang tepat sasaran. Jadi setelah dikasih oleh Ali makanan itu, pulang ke rumah. Sampai di rumah menangis Fatimah. Ternyata Ali tidak membawa makanan. Mana makanan untuk anak kita, Ali? Kata Ali dengan mantap, aku sudah meminjamkannya kepada Allah. Maksudnya sudah disedekahkan. Fatimah langsung menghapus air mata. Aku dukung sikapmu, Ali. Nah, itu Pak, itu kalau Fatimah istrinya. Kalau istri kita jangan buat macam ini. Mana makanan untuk anak kita, Bang? Udah Bang sedekahkan. Abang ada otak atau enggak? Anak udah jelas nak makan, Abang sedekah, Abang tolong. Jangan tidur di kamar mulai malam. Nah, kan? Tidurlah Bang tabung lebih, Bang. Jadi memang, Bu, ya, mereka itu sudah dididik oleh Rasulullah untuk tidak memikirkan diri sendiri. Karena sedekah ini kan ada tingkat-tingkatan, Pak. Yang terendah sedekah itu penuhi dulu kebutuhan kita, bersisa baru kita sedekahkan. Itu tingkat sedekah yang paling rendah. Tingkat yang kedua, Bu, 50-50. Berapa yang ada sama kita paruh dua. Itu tingkat yang kedua, Bu. Nah, inilah yang diamalkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab itu kalau sedekah ditanya oleh Rasulullah, berapa yang kau tinggalkan di rumah Umar? Sebanyak yang aku sedekahkan, Rasulullah. Berarti 50-50. Tingkat yang tertinggi lebih mendahulukan orang daripada dirinya sendiri. Jadi memang ada level dia, Pak. Jadi jangan coba-coba masuk ke level yang selanjutnya kalau belum kita ngamalkan level yang pertama. Setelah dapat kita keajaiban level pertama, tingkatkan sedikit-sedikit. Kalau tidak menyesal nanti, Bu. Dulu ada kalau bulan Ramadan ini kan ada acara hati ke hati, Pak. Jadi pengurusnya metodong, Bu. Bapak berapa, Pak? Masa orang PLN tinggi pangkatnya segitu, akhir tersebut langka yang danda, Pak. 8 juta. Besoknya membuka pakai kerupuk kenepo dia, Bu. Tetangga ini kan orang sedekah banyak-banyak itu kadang-kadang kan netizen ini, Pak, teliti, Pak. Istrinya pas belanja kerupuk kenepo besok di kedai, bertanya lah tetangga ini, untuk apa kerupuk kenepo, Pak? Lugu lah istrinya, itulah Mas kemarin menyumbang di masjid habis duitnya. Dia pakai kerupuk kenepo, Pak. Itu nak tanggungan amuk mungkin di rumah dia, Pak, ya. Lama tuh. Jadi makanya saya sarankan kalau acara hati ke hati itu, ya hati ke hati, Pak, maksudnya. Ambil hati orang untuk mau menyumbang, jangan sampai ditodong, Pak. Karena kalau ditodong tuh akhirnya nanti terucap angka yang anda karena malu, Pak. Nah, sudah tuh payah hidupnya, Bu. Begitu sudah dilakukan sedekah oleh Ali, menangis Fatimah, jadi hapusnya air matanya. Kemudian kata Ali, tunggulah di rumah Fatimah, aku akan pergi ke tempat Rasulullah, mana tahu Rasulullah ada makanan untuk cucu. Berangkatlah Ali dari rumah. Belum sampai ketemu Rasulullah, ada orang Badui, Pak, membawa 1 ekor unta besar mendekati Ali. Assalamualaikum Abul Hasan. Waalaikumsalam. Terkejut Ali tidak kenal dengan orang Badui. Ada apa, Pak? Ali, tolong beli unta aku ini, pasarannya 300. Aku jual sama kau 100 saja.
Kata Ali, onta pula mau beli, anak aku aja tak makan di rumah. Tak usah dibayar di depan Ali. Kau juallah dulu onta nih. Nanti labanya ambil untuk kau. Habis itu modalnya serahkan ke aku. Kata Ali, kalau memang besar labanya, kamu tak kau aja yang jual. Kami orang Badui ini kasar-kasar Ali. Tak mau orang kalau kami yang jual. Makanya bu, kalau ibu bermental orang Badui, jangan dagang-dagang harian, jangan jualan-jualan jilbab, mukena. Ditawarkannya mukenanya, ambillah mukena nih bu. Berapa bu? 250.000, tak bisa 150. Tengok mereknya ya, itu mental orang Badui itu pak. Lain kali jangan tajam betul menawar tuh, tak jual, tak perlu aku duit kau, itu mental orang Badui itu. Jualan harian, dipilih-pilih orang, cabai. Nggak sampai pilih cabai itu kak, sama untuk semuanya. Itu tak akan mau orang belanja. Jadi orang Badui itu memang sampai hari ini, makanya banyak orang Indonesia pengen dulunya janganlah sopir bus umroh haji itu orang Badui, karena dia kasar pak. Memang itu bawaan mereka. Kita minta turun sebentar aja, saya tinggal nanti. Udah kita yang bayar dia pak, tapi dia yang ngatur kita. Akhirnya demo orang Badui balik. Itu zaman Indonesia tak mau demo orang Badui pak. Makanya orang Badui balik. Jadi maklum-maklumi aja lah. Rasulullah aja ya memaklumi pak. Dia minta tolong tapi ditariknya sama Rasulullah sampai berjejak leher Rasulullah. Itu buat itu orang Badui. Memang bawaannya seperti itu. Jadi berpikir Ali, oh betul juga dia nih, tak apa-apa lah biarlah dijualkan. Dibawa Ali lah onta dipulang. Belum sampai ke rumahku, datang orang nawar. Itulah pak. Keajaiban sedekah di saat sempit. Dapat proyek menjual unta. Kalau kita pak untuk Allah ini sedikit cair, besok proyek ini aku sedikit sedekah ke masjid. Udah cair baru sedekah. Tapi kalau untuk beli dunia mau bayar di depan semua. Honda belum diterima lagi udah dikasih DP ya. Mobil belum dapat rumah lagi di rumah lagi udah dikasih DP ya. Dan untuk dunia di depan bayarnya. Tapi kalau untuk Allah terakhir terus pak. Nanti dapat rezeki sedikit aku nazar ke masjid. Di ujung bayarnya pak. Kita bu kalau sedekah ditunda-tunda itu bu, dari besar jadi kecil jadinya pak. Ada orang bernazar dia mau terjun payung. Allah kalau berhasil aku loncat di kembang payung aku motong kambing katanya. Kembang payungnya pak aman, cuaca enak tuh. Nggak jadilah kambingnya Allah ayam. Itu pak. Kita tuh suka berubah pak. Makanya kalau kita berniat untuk sedekah segerakan. Karena akan terhalang oleh nafsu kita jadi. Datang orang nawar bu, Ali, jual unta kau sekarang. Enggak, cuman kalau kau mau aku jual. Berapa kau jual Ali? Kata Ali 300. Boleh aku periksa untanya Ali? Oh boleh, silakan. Setelah diperiksanya, maaf Ali, ini unta bagus. Boleh nggak aku beli 500? Di mana ada orang nawar ke atas? Coba lah, di mana ada orang nawar ke atas? Itulah keajaiban sedekah di saat sempit itu pak. Kita mau jual rumah bertahun-tahun tidak ada orang beli. Kita jual mobil lama pak, tukang pakang terus saja jumpa. Apa sebabnya? Kita tidak berani sedekah di saat sempit. Kita kalau lapang baru berani sedekah. Di saat sempit pikir kita. Tapi kalau ingin membuktikan keajaiban Allah, coba di saat sempit kosongkan uang sedekah ke tempat yang memang membutuhkan. Ada pembangunan masjid, ada santunan anak yatim, ada fakir miskin. Setelah kita dapat keajaiban, insya Allah kapan-kapan berani kita lanjutkan. Jadi pak, kata Ali, aku jual cuma 300 saja. Halal Ali, halal. Dibelilah 300. Setelah orang itu pergi, Ali pergi ke pasar mencari orang yang punya unta. Udah capek keliling di pasar, tidak lupa pemiliknya. Disimpan Ali lah uang 100 dinar. Yang 200 dibelikanlah makanan, lauk kebutuhan pokok. Banyaklah bersisa duitnya. Dibawalah uang ini pulang ke rumah. Melihat Ali banyak membawa makanan, uang, Fatimah pun tersenyum. Jadi kalau untuk yang kedua ini, seluruh istri di dunia asal banyak suami bawa duit, senyumlah dia. Cuma kalau untuk yang pertama tadi hanya Fatimah yang mampu. Sedangkan ada ya suaminya dari jam 4 sore diteleponnya ke kantor tak ngangkat. Di WA-nya checklist. Berulang-ulang istrinya telepon tak angkat. Jam 2 malam baru suaminya pulang.
Ngamuk istrinya tuh. Kurang ajar abang, tak abang hargai aku sebagai istri. Aku telepon dari jam 2, tak abang angkat-angkat. Kemana pikiran abang? Abang udah tua abang, berubah-ubah lah kelakuan abang. Aku udah cukup sabar selama ini, sakit betul hati aku ini. Aku WA abang cekas, aku telepon tak angkat. Siapa betul yang abang telepon? Kemana abang telepon ini? Udah capek istrinya ngomel, dikeluarkan suaminya dompet. Minta maaf abang ya. Tadi ada lembur di kantor, tak boleh angkat telepon. Ini ada duit tuh ada. Cemas aja bang, lain kali itu masih tahu lah. Bisa loh bang. Itu dasarnya Pak ya. Dari kamu itu bisa langsung turun mendadak Pak. Jadi Bu ya, apa kata Ali, diceritakan oleh Ali ceritanya bagaimana dia mendapatkan uang itu. Modalnya masih ada di Fatimah, orangnya tak jumpa. Makanlah dulu aja anak-anak makan. Setelah selesai, Ali pergi ketemu dengan Rasulullah. Begitu ketemu Rasulullah, langsung Rasulullah tersenyum dan mengucapkan selamat untuk Ali. Selamat untuk apa ya Rasulullah? Bukankah kau bersedekah makanan untuk orang yang fakir dan Allah ganti dengan 300 dinar? Dan mana kau tahu ya Rasulullah? Ali, di saat kau memberikan makan yang seharusnya untuk anak kandungmu kepada fakir miskin yang kelaparan itu, bergetar aras Allah. Malaikat takjub melihat apa yang kau lakukan, sehingga malaikat memohon kepada Allah untuk bisa menolongmu. Ketahuilah wahai Muhammad, Badui yang menjual onta kepadamu adalah Jibril. Badui yang membeli ontamu adalah Mikail. Jadi malaikat langsung turun. Kata orang bilang, manalah pernah ada malaikat turun. Ada sahabat Nabi itu ya, namanya Abu Miklak. Itu Pak, dia ketika dirampok, udah pasrah dia Pak. Cuma dia minta ke perampok, diizinkan aku sholat 2 rakaat. Disitulah dia mohon pertolongan kepada Allah. Setelah dia selesai sholat, tiba-tiba ada orang yang baju putih membawa tombak pendek, langsung ditusuknya perampok. Takut pula Abu Miklak nih Pak, siapa kau? Ketika kau berdoa, kami yang di langit keempat, begitu gemuruh jiwa kami, kata mereka di langit keempat, kami memohon kepada Allah untuk bisa menolong. Itu bukti mereka bisa langsung menolong orang-orang tertentu. Di perang Badar, berapa mereka yang turun perang? 1000. Itu diceritakan Allah dalam surah Al-Anfal ayat 9. Istastaghitsu anna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Dan ingatlah Muhammad, ketika engkau memohon pertolongan kepada aku perkenankan doamu, aku kirimkan 1000 malaikat berduduk. Jadi kalau ingin kerjasama sama mereka, sedekahlah di saat sempit. Kalau hanya di saat lapang, semua orang bisa. Di saat kita tidak ada, tapi ada orang yang membutuhkan. Kita kan kebanyakan itu Bu. Bukan saya nak mau nongkar, duitnya ada, tapi itu lah mau bayar uang sekolah anak lah, apalah. Padahal saat itu Pak, itulah di saat yang tepat untuk bersedekah. Kita itu Bu ya, kalau ada orang minta tolong sama kita, berarti itu sudah skenario Allah tuh. Sebanyak itu orang yang dia kenal, kenapa ke kita di dunia. Sama kucing Pak. Dan sebanyak itu rumah orang, kenapa kucing itu ke rumah kita? Berarti Allah sudah nunjuk kita tuh, mau ngasih kita rezeki lewat jalan itu. Jangan ibu kira kita berbuat baik kepada kucing tidak dibalas oleh Allah. Jangankan kucing, ke anjing aja kita buat baik dibalas oleh Allah. Itu hadis Bukhari. Di saat ada pelacur yang kehausan di tengah padang pasir, kemudian dia menjumpai sumur yang berisi air. Susah payah dia masuk ke sumur itu, mengambil air pakai sepatu kulitnya Pak. Udah sampai di atas, nampak dia kucing kehausan. Tak jadi anjing kehausan, tak jadi dia minum, dikasihnya anjing untuk minum. Apa kata Rasulullah? Diampuni dosa wanita itu karena perbuatan baiknya kepada anjing. Jangan ke kucing lagi, ke anjing aja dinilai oleh Allah. Cuman kadang orang salah arti pelacur dengan ini. Oh betul kata Ustaz tuh. Berarti kita melacur, besok cari anjing haus, kasih minum air pula nanti disangkanya. Jadi artinya berbuat baik kepada makhluk Allah, Allah akan ganti dengan pertolongan malaikat dan doa malaikat kepada kita. Kalau sudah malaikat yang mendoakan, kemungkinan diijabah Allah itu sangat besar. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Bu ya, mana-mana ada tabungan Bapak Ibu yang masih ada, antarkan ke masjid. Mana-mana ada fakir miskin di sini, kasih dia kesenangan. Anak yatim, kasih dia kesenangan. Niatkan untuk apa Bu? Karena kata Rasulullah, pancing rezekimu dengan sedekah untuk memancing rezeki. Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Itu sudah pernah saya sampaikan Bu ya. Bagaimana kita bisa menyembuhkan penyakit kita dengan sedekah? Tentu besar sedekah ya Pak. Kalau 10.000 bersih baru yang sembuh.
Tapi kalau penyakitnya berat, diabetes, 3 juta, 4 juta, ya disesuaikan tuh Pak. Nggak bisa Kak. Kemudian apa lagi Bu? Sedekah menolak bala. Kemudian menghindari mati teraniaya, mati celaka. Jadi niatkanlah untuk itu Bapak Ibu. Kemudian mudah-mudahan ceramah yang singkat ini bisa memotivasi kita untuk tidak takut lagi berbuat baik dalam bentuk apapun. Karena saya yakin Bapak Ibu yang dermawan di masjid ini yang sudah mencoba memberikan yang terbaik infaknya ke masjid ini, insya Allah pasti sudah merasakan keajaiban-keajaiban, baik itu yang terasa nampak ataupun yang tersembunyi. Kadang Allah tidak ganti dalam bentuk uang, tapi Allah ganti dalam bentuk badan sehat, anak-anak baik, anak makan cabai aja cerdas otaknya. Kan ada tuh Pak. Ada anak udah dikasih susu, vitamin, madu, bodoh juga kali Pak. Tidak mau naik badannya Bu. Ini ada anak dikasih sambal lado tanah, kasih nasi pakai garam, tapi otaknya cerdas Pak. Jadi Allah itu selalu mengimbangi dalam memberi rezeki. Mudah-mudahan kisah ini walaupun kembali terulang untuk mengingatkan kita betapa dahsyatnya sedekah di saat sempit itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.